بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا بما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله بالتوفيق والعون من الله تعالى. في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا في مجلسنا في مجلسنا هذا، مجلسنا المباركة. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا، آمين. الأمهات والأخوات، كنا في لقائنا الماضي بدأنا الكلام في معنى الشهادة الأولى. Kita di pertemuan yang lalu, Alhamdulillah, kita sudah mulai membahas tentang makna syahadat yang pertama. Ini selalu kita mulai pertama dengan pembahasan akidah, pembahasan sekalian, dan insya Allah nanti di bagian kedua kita akan masuk ke pembahasan fikih atau ke pengantar ilmu fikih terlebih dahulu. Jadi yang pertama kita akan membahas akidah terlebih dahulu. Dan alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita sudah masuk kita di pertemuan yang lalu sudah masuk ke pembahasan ma'ana asy-syahadah al-ula. Qara'na qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kita kemarin membaca makna asy-syahadatil ula, makna atau arti dari syahadat yang pertama. Wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah, makna dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah, an ta'lama wa ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa an la ma'buda bihaqqin fil wujudi illa Allah, al-wahidul ahad, al-awwalul qadim, al-hayyul qayyum, al-baqi ad-daim, al-khaliqu ar-razzaq. Kita kemarin kita sudah baca sampai akhir dan diterjemahkan secara singkat, tapi pembahasan kita, penjelasan kita baru sampai sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Ya kan Ibu ya? Halo. Naam, Ustaz. Nah, kemarin kita sampai sifat Ar-Razzaq. Jadi kita di pertemuan yang lalu sudah sempat membahas makna atau kadar minimal kita memahami makna la ilaha illallah itu sampai mana? Yaitu la ma'buda bihaqqin fil wujud atau la ma'buda bihaqqin illallah. Sampai di situ kadar minimal kita memahami makna la ilaha illallah. Jadi ketika seseorang masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadat, paling minimal memahami makna syahadat yang pertama adalah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dalam kenyataannya selain Allah. Semua bentuk sesembahan semuanya tidak benar kecuali Allah. Itu adalah makna minimal yang harus kita pahami. Tapi setelah itu, ketika seseorang sudah masuk Islam, sudah mulai menjalankan syariat Islam, berlaku baginya kewajiban-kewajiban, maka berlaku juga dia harus memahami kadar selanjutnya. Jadi setelah tadi kadar minimal, maka kadar selanjutnya yang harus dipahami dari makna la ilaha illallah adalah yaitu memahami sifat-sifat utama Allah. Memahami sifat-sifat utama, terutama di sini yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, di sini kebanyakan di sini terkait dengan sifat-sifat rububiyah.
Al-Qadim, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Baqi, Al-Daim, Al-Khaliq, Ar-Razzaq. Di sini sifat-sifat rububiyah kebanyakan. Ya kan, Ibu kan? Dan kita kemarin sampaikan dan jelaskan bahwasanya Al-Khaliq itu adalah bahwasanya Allah Maha Pencipta. Allahu khaliqu kulli syai'. Dan di ayat yang lain Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah menciptakan kalian dan apapun yang kalian perbuat. Dan di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Allahu khaliqu kulli sani'in wa sana'ati." Allah telah menciptakan, Allah lah yang telah menciptakan semua yang bisa membuat dan buatan. Nah, dan kita sudah jelaskan kemarin bahwasanya semua selain Allah yaitu semuanya Assalamualaikum. makhluk. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan wa syuk. Ahlan bik, Ustaz. Di semua selain Allah itu makhluk. Al-alam, semua selain Allah itu alam. Jadi alam itu adalah semua selain Allah. Dan semua selain Allah itu makhluk. Dan kita kemarin juga sempat, Ibu ya, sempat membahas dalil keberadaan Allah, baik dari Al-Quran, hadis maupun dari secara akal. Kemudian kita kemarin juga membahas Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, maksudnya Ar-Razzaq itu apa? Eh, Bahwasanya Allah Maha memberi rizki. Maksudnya Maha memberi rizki adalah Allah yang mencukupi semua kebutuhan makhluk. Allah yang mencukupi semua kebutuhan makhluk. Baik apapun kebutuhannya. Baik yang kita rasakan secara fisik maupun secara ma'nawi. Dan kita sebutkan kemarin juga termasuk ilmu, pengetahuan. Kemudian termasuk juga uh, amalan perbuatan kita itu sebenarnya juga rezeki dari Allah. Jadi kita tidak bisa mengetahui apapun, kita tidak bisa mengerjakan apapun kecuali atas taufik dari Allah dan kehendak dari. Begitu Ibu ya. Wafaqanallahu jami'an. Dan kita lanjutkan umat sekalian. Al-muallif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Beliau melanjutkan kita juga harus memahami bahwasanya Allah itu al-alim. Al-alim, apa makna al-alim? Al-alim, Maha Allah Maha mengetahui. mengetahui. Naam, sahih. Allah Maha mengetahui. Dan pengetahuan Allah itu tentu maha sempurna. Pengetahuan Allah seperti sifat-sifat Allah yang lain. Sifat-sifat Allah itu maha sempurna. Seperti misalkan Al-Hayy, Allah Maha hidup. Tentu hidup Allah itu berbeda dengan kehidupan makhluk. Di sini juga demikian. Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Dan tentu pengetahuan Allah itu maha sempurna. Berbeda dengan pengetahuan makhluk. Makhluk pengetahuannya terbatas. Sedangkan Allah pengetahuannya tidak terbatas. Makhluk pengetahuannya itu baru. Sedangkan Allah pengetahuannya sejak awal sudah ada. Sejak sebelum apapun tercipta, Allah sudah mengetahui. Manusia, pengetahuan manusia itu sifatnya akhir. Sesuatu terjadi, sesuatu ada, baru manusia mengetahuinya. Sedangkan Allah tidak demikian. Pengetahuan Allah itu maha sempurna. Semua sebelum semuanya terjadi Allah sudah tahu. Gitu Ibu ya. Allahu jami'an. Baik. Tsumma al-qadir. Juga kita harus memahami dan menanamkan di dalam hati kita dan mengamalkannya bahwasanya Allah itu al-qadir. Al-qadir, ma makna al-qadir? Bahwasanya Allah Maha berkuasa. Allah Maha berkuasa atas segala yang Allah kehendaki. Allah Maha kuasa. Dan di sini sami'na sautan taib. Al-Qadir, dan Allah Maha Kuasa. Dan di sana ditafsirkan dengan setelahnya al-fa'alu lima yurid ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini sebenarnya adalah tafsiran dari Al-Qadir.
Al-Qadir, kita tahu bahwasanya salah satu sifat Allah adalah Al-Qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Di banyak sekali ayat Allah menyebutkan berulang kali Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya kan Ibu ya? Di antara bentuk kekuasaannya itu apa di antaranya? Al-fa'alu lima yurid. Al-fa'alu lima yurid. Ini sebenarnya juga iqtibas dari ayat. Ini ada dua ayat yang menyebutkan sifat Allah al-fa'alu lima yurid. Di antaranya surat Al-Buruj. Ya kan Ibu ya? Surat Al-Buruj. Bagaimana? Dan dalam surat Al-Buruj al-fa'alu lima yurid. Ini satu ayat. Ini pendek. Al-fa'alu lima yurid. Allah. Ma makna al-fa'alu lima yurid? Allah Maha berkuasa untuk merealisasikan apapun yang Allah kehendaki. Ya kan Ibu ya? Allah Maha berkuasa untuk merealisasikan apapun yang Allah kehendaki. Al-Fa'al. Al-Fa'al ini adalah kalau Ibu sekalian sebelumnya belajar sorof, ini adalah sirah mubalaghah. Jadi bentuk paling atau lebih. Sirah mubalaghah itu mirip seperti ism tafdhil. Al-Fa'al dari fa'ala, yaf'ulu, fa'il. Fa'il, fa'al. Seperti apa? Zawar dari kata zair. Zara yazuru, zair. Kalau zair orang yang berkunjung. Kalau zawar orang yang banyak berkunjung. Yang pekerjaannya seperti itu. Atau banyak sekali Rozak, di Naam, Rozak masuk. ar-razzaq. Nah, betul sekali. Jadi beberapa sifat Allah itu menggunakan sirah mubalaghah. Ar-razzaq, al-fa'al, dan seterusnya. Dan kalau kita perhatikan juga di kehidupan sehari-hari kita, itu sebutan-sebutan untuk eh, apa namanya? Profesi, sebutan-sebutan untuk profesi itu sebagian juga menggunakan sirah mubalaghah ini. Seperti Cek, apa? cek. At-tabbakh, tabbakh. Tabbakh itu dari tabakha yatbukh, yatbakhu, memasak. Orang yang kerjaannya masak terus at-tabbakh. Kemudian apa? Ah, halaqa yahliqu halaq. Halaqa yahliqu mencukur. Tukang cukur halaq. Orang yang kerjaannya nyukur terus. Kemudian al-banna dari bana yabni, membangun. Membangun bangunan. Al-banna Al-Quwah, tukang bangunan. Ah, Al-Quwah, Dzul Quwwatil Matin. Al-quwwah, kalau quwwah itu asli om, bentuknya seperti itu. Tapi Quwwah. sirah mubalaghah ini bentuknya fa'al seperti itu. Fa'al. Jadi setelah huruf kedua, huruf keduanya tasydid, kemudian setelahnya panjang fathah. Gitu kan. Fa'al. Itu Al-Quwah razzaq. bukan Ustaz ya? Dzul Kalau Quwwatil Matin bukan Ustaz ya? al-quwwah itu asli, bukan sirah mubalaghah. Di sana setelah waw tidak panjang kan om ya? Dan Dzul Quwwah. setelahnya setelahnya di sana ada di Oh bawahnya iya setelah di betul. bawah qadim di sana quwwah. Itu bukan Iya bentuk betul Ustaz. simpanan. Nggak panjang ya. Nah, Allah alaina jami'an. Jadi ini adalah bentuk sirah mubalaghah menunjukkan paling di sini kalau digunakan untuk sifat-sifat Allah. Itu ya, Bu, ya. Yang maha fa'al, fa'alu lima Sobar wa yurid. syakur Ustaz ya. As-Sobar, As-Sobar wa syakur. Uh, Naam itu termasuk di antara bentuk sirah mubalaghah, asy-syakur, al-ghafur. Nah, baik. Al-fa'alu lima yurid. Allah maha berkuasa untuk merealisasikan apapun yang Allah kehendaki. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki terjadi, maka akan terjadi. Masya Allahu kana. Apapun yang Allah kehendaki terjadi, kana, maka akan terjadi. Apapun yang Allah kehendaki untuk ada, maka pasti akan ada. Wa ma lam yasha lam yakun. Dan apapun yang Allah tidak kehendaki untuk terjadi, lam yakun, maka tidak akan pernah terjadi. Apapun yang Allah tidak kehendaki untuk ada, maka tidak akan pernah ada.
Rahmani. Kalau mungkin sebagian umat sekalian sudah pernah mempelajari perbedaan antara lam dan lamma. Ya kan Ibu ya? Di sini menggunakan lam, bukan lamma. Karena kalau lamma itu tidak menafikan apa yang akan datang. Jadi sesuatu yang akan datang itu masih mungkin terjadi. Tapi kalau lam itu sesuatu yang akan datang itu tidak mungkin terjadi. Makanya kalau di dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Jadi di sana maknanya itu tidak akan pernah terjadi seperti itu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tidak akan selama-lamanya. Sekarang tidak, dulu tidak, dan kedepannya juga tidak akan pernah. Gitu Ibu ya? Ya. Itu lam. Lam Kalau seperti lama itu. apa Ustaz? Berbeda dengan lama. Lama itu uh, di waktu yang akan datang masih mungkin terjadi. Kalau lama itu di waktu yang akan datang masih mungkin terjadi. Seperti di dalam ayat sabda Allah bersabda, "Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim." Allah membahas tentang orang-orang kafir Quraisy. "Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim." Dan keimanan belum masuk dalam hati mereka. Naam, pada saat ayat ini turun, mereka belum beriman. Tapi kenyataannya banyak dari orang-orang Quraisy setelah Fathul Makkah mereka beriman. Kan Ibu Ben? Yes. Naam, kalau lama di situ, lama itu menafikan yang dulu, sekarang, tapi tidak menafikan yang akan datang. Itu lama. Tapi kalau lam itu menafikan yang akan datang. Allah Makanya di sini lam yakun, maksudnya lam yakun di sini tidak akan pernah terjadi. Sekarang tidak terjadi, dulu tidak terjadi, yang akan datang pun juga tidak terjadi. Apapun yang Allah tidak kehendaki, maka tidak akan pernah terjadi. Kapanpun. Baik. Allah alaina jami'an. Berikutnya, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula, tidak ada daya upaya. Haul itu maknanya al-qudrah wal harakah. Haul itu maknanya qudrah wa harakah. Qudrah itu uh, kemampuan, kemudian harakah itu adalah gerakan. Itu tidak ada daya dan upaya. Wala quwwah, dan tidak ada kekuatan. Illa billah, kecuali atas kehendak dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah bersifat Al-Ali, Al-Azim, Allah Maha Tinggi dan Maha Agung. Umat sekalian, eh, kalau kita perhatikan beberapa sifat yang disebutkan di akhir-akhir ini, di sana ada Al-Khaliq, Ar-Raziq, Al-Alim, Al-Qadir, Al-Fa'alu lima yurid, ma sya'allahu kana, wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ini sangat erat kaitannya dengan iman kepada takdir. Sifat-sifat ini sangat erat kaitannya dengan iman pada takdir. Iya atau ya? Iya. Nah, kita tahu bahwasanya keimanan itu punya rukun. Ya kan Ibu ya? Iya. Rukun itu maksudnya apa? Makna rukun itu apa? Rukun Yang itu ada dalam satu, yang ada di dalam nah, satu pekerjaan atau kewajiban atau satu yang ada oh, di. ya kalau dalam dalam konteks fikih rukun itu apa yang harus dihadirkan saat menjalankan amalan gitu kan, Mas? Iya. Itu rukun. Kalau syarat apa yang harus dihadirkan Sebelum. sebelum Sebelum. sebelum amalan itu syarat. Itu bedanya syarat dan rukun. Tapi secara asal makna rukun, rukun itu asal maknanya adalah bagian utama dari sesuatu. Rukun itu berdasarkan bahasa itu adalah bagian utama dari sesuatu. Atau kalau misalkan kita ibaratkan suatu rumah.
Kalau kita ibaratkan suatu rumah, maka rukun atau arkan itu adalah konstruksinya. Di sana ada fondasi, kemudian di sana ada tiang, ada dinding, ada atap. Ya kan Ibu ya? Itu rukun atau arkan. Rukunun arkan, jemaah. Itu adalah bagian-bagian utama dari sesuatu. Dan bagian-bagian itu saling terkait satu dengan yang lain. Seperti tadi bagian konstruksi rumah tadi. Saling terkait satu dengan yang lainnya. Ya atau ya? Naam. Rukun iman juga demikian. Rukun iman itu juga demikian. Antara satu dengan yang lain itu saling terkait. Antara satu dengan yang lain itu saling terkait. Jadi kalau misalkan salah satu saja bermasalah, maka maka yang lain juga bermasalah. Jadi kalau salah satu saja bermasalah, maka yang lain juga bermasalah. Makanya kita harus betul-betul berusaha, semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya untuk menjaga keimanan kita dari rukun 6 ya, dari rukun iman yang 6. Dan yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar. Nah, beriman dengan qada dan qadar itu sangat erat kaitannya dengan kita mengimani sifat-sifat Allah. Kita harus paham betul-betul dan mengetahui dan kita tanamkan di dalam hati kita bahwasanya Allah itu Maha Mencipta. Semua yang ada itu adalah ciptaan Allah. Semua yang terjadi itu adalah ciptaan Allah. Semua perbuatan yang ada itu adalah ciptaan Allah. Rozak semua apa yang kita terima, semua apa yang kita rasakan itu adalah dari Allah. Dan semuanya Allah itu al-alim dan semua yang terjadi, semua yang menimpa kita itu atas pengetahuan Allah. Allah Maha mengetahui. Wal qadir dan Allah lah yang menghendakinya. Semua atas kehendak Allah, semua atas keinginan Allah, semua atas ilmu dan pengetahuan Allah. Maka kalau demikian, kalau kita sudah memahami dan mengetahui seperti itu, maka kita seharusnya ada sifat untuk beriman kepada qada dan qadar. Naam, beriman kepada qada dan qadar itu memang mempunyai tingkatan-tingkatan. Yang insya Allah nanti akan kita bahas di bagian as-sam'iyat, yaitu ketika kita membahas makna syahadat yang kedua, nanti di antara konsekuensi beriman kepada Rasulullah itu apa? Maka juga kita harus beriman pada semua hal yang disampaikan oleh Rasulullah. Di antaranya bahwasanya sesuatu itu terjadi atas takdir Allah. Insya Allah nanti akan kita bahas lebih detail. Semoga Allah berikan taufik. Baik, berikutnya sekalian. Al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Beliau melanjutkan bahwasanya Allah itu mausufun bikulli kamal, munazzahun an kulli naqsin dan seterusnya sampai bawah. Kalau kita perhatikan, sekalian, ini adalah prinsip-prinsip utama dalam memahami sifat-sifat Allah dan nama-nama. Jadi kalau di awal makna la ilaha illallah itu adalah terkait dengan uluhiyah, bahwasanya hanya Allah saja yang berhak untuk disembah. Kemudian tingkatan berikutnya terkait dengan sifat-sifat utama dan kebanyakan itu terkait dengan rububiyah. Dan di sini tingkatan berikutnya kita juga harus memahami kaidah-kaidah utama memahami sifat-sifat Allah. Bahwasanya Allah itu mausufun bikulli kamal. Allah itu disifati dengan sifat-sifat yang sempurna. Semua sifat Allah itu sempurna dan sebagian para ulama yang menjelaskan kitab ini adalah uh, di antara kadar minimal keimanan seseorang adalah mengimani dan memahami secara umum bahwasanya Allah itu maha sempurna. Semua sifat Allah itu sempurna. Wa munazzahun an kulli naqsin. Dan Allah maha suci, sangat jauh dari sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat yang tidak sempurna.
Munazzah itu muba'ad maknanya. Munazzah atau mungkin kita artikan dengan Allah itu maha suci. Nah, nazzaha yunazzihu itu mensucikan. Munazzah, Allah itu maha suci. An kulli naqsin, dari semua bentuk sifat kurang. Allah maha suci dan jauh dari semua bentuk sifat tidak sempurna. Allah itu maha suci. Ini secara umum. Ini kita harus memahami secara umum, meskipun kita belum mempelajari secara detail asmaullah dan sifat-sifatnya. Misalkan di sana na'am, di sana ada kitab para ulama menuliskan secara khusus yang menjelaskan asmaullah al-husna, nama-nama Allah yang maha indah. Tapi meskipun kita belum mempelajari secara detail satu persatu nama-nama Allah yang maha indah, maka kita harus mengimani bahwasanya Allah itu maha sempurna. Semua sifatnya sempurna. Dan tidak ada satu sifat pun, tidak mungkin satu sifat pun itu bersifat kurang atau tidak sempurna. Gitu ya, Bu ya. Qadar. Dan di sana Al-Mu'allif rahimahullah melanjutkan dengan kutipan ayat dalam surat Asy-Syura, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir." Laisa kamitslihi syai'un. Sampai kita jelaskan kemarin, di sini mengandung keumuman karena di sana syai'un itu bentuknya nakirah dan laisa di sana adalah adatun nafyin. Jadi penafian. Jadi nakirah kalau dinafikan maka sifatnya adalah umum. Umum maksudnya di dalam bahasa Arab kalau dimaksud umum adalah mencakup semua hal. Jadi laisa kamitslihi, tidak ada satu hal pun, tidak ada satu sesuatu apapun kamitslihi yang sepertinya. Tidak ada satu hal pun, tidak ada sesuatu apapun yang seperti Allah. Laisa kamitslihi syai'. Baik itu ada dalam kehidupan nyata atau hanya dalam hayalan. Bahkan saat kita berhayal sekalipun, bagaimana misalkan wujud Allah itu tidak ada yang betul-betul serupa dengan Allah. Gitu Ibu ya, nanti akan disebutkan oleh al-mu'allif. Wa mahma atasawwarta bibalika dan seterusnya. Jadi ini makna dari ayat ini. Wa huwas sami'ul basir. Dan Allah maha mendengar dan maha melihat. Allah maha mendengar apapun. Allah maha mendengar apapun. Bahkan Allah maha mendengar apa yang ada di dalam hati kita. Kita katakan dalam hati kita. Wal basir. Dan Allah juga maha melihat. Allah maha melihat. Dan ini juga sifat Allah maha sempurna. Saya ulangi lagi. Sifat Allah maha sempurna. Ketika Allah mengatakan bahwasanya sifatnya adalah as-sami', maka pendengaran Allah itu maha sempurna. Tidak seperti pendengaran makhluk. Pendengaran makhluk itu tidak sempurna, sangat terbatas. Demikian juga al-basir, Allah maha melihat. Maka penglihatan Allah itu maha sempurna. Tidak seperti penglihatan manusia. Dan bahkan di dalam ayat Allah menyebutkan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah maha mengetahui kerlingan mata. Ketika kita melirik sekalipun, Allah mengetahui. Wa ma tukhfis sudur, dan Allah juga maha mengetahui apa yang disembunyikan di dalam hati. Jadi ilmu Allah itu mencakup semua hal. Ilmu Allah itu mencakup semua hal. Dan Allah juga bersabda, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilman. Dan sungguh ilmu Allah itu mencakup semua hal. Baik. Kemudian al-muallif rahimahullah melanjutkan, bahwa al-qadimu wa ma siwahu hadisun. Naam, di sini beliau sedikit menyebutkan seperti kesimpulan seperti itu. Seperti kesimpulan. Jadi karena sebelumnya sebenarnya beliau rahimahullah telah menyebutkan sifat al-qadim. Tapi di sini ditegaskan lagi dengan kesimpulan, bahwa maka beliau adalah al-qadim wa ma siwahu hadis. Al-qadim la awwala lahu
Jadi tidak ada sesuatu apapun yang lebih dahulu dari Allah. Allah yang paling dulu, yang paling awal. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih dulu dari Allah. Dan tidak ada yang menciptakannya. Dan Allah tidak membutuhkan apapun secara zatnya. Allah itu ada sejak awal. Qadim. Wa ma siwahu hadis. Siwa kemarin sudah kita sebutkan maknanya siwa itu sama seperti ghair. Wa ma siwahu dan apapun selain Allah maka hadis. Hadis bermakna jadid. Semua selain Allah itu baru. Maksudnya baru itu bagaimana? Dia sebelumnya tidak ada, kemudian jadi ada. Gitu ya, Bu ya. Sebelumnya tidak ada, kemudian Allah jadikan ada. Itu hadis. Semua selain Allah itu sifatnya hadis. Jadi sebelumnya tidak ada, kemudian Allah jadikan jadi ada. Dan hadis itu adalah sifat makhluk, seperti kita singgung sebelumnya kemarin. Al-hadis itu adalah sifat makhluk. Sedangkan Allah itu sifatnya qadim, awal, al-awwal. Kalau yang dinaskan adalah sifatnya al-awwal. Tidak ada yang mengawali. Allah Maha Awal. Dengan hadis itu adalah sifat makhluk. Wa huwal khaliq wa ma siwahul makhluk. Dan jumlah yang setelahnya ini umat sekalian, wa huwal khaliq wa ma siwahul makhluk, ini sebenarnya adalah penegasan dari jumlah sebelumnya. Penegasan atau taukid dari jumlah sebelumnya. Seringkali di dalam bahasa Arab kita menemukan dua kata berturut-turut atau dua jumlah berturut-turut yang sebenarnya maknanya sama. Yang tujuannya kata yang kedua atau kalimat yang kedua disebutkan sebagai taukid, sebagai penegasan dari kata atau jumlah kalimat yang kedua yang pertama. Jadi penegasan dari yang pertama. Di sini juga demikian wahwal khaliq dan Allah yang maha mencipta. Allah maha pencipta. Wa ma siwahu makhluk dan semua selain Allah adalah makhluk. Jadi al-hadis wa ma siwahu makhluk ini penegasan dari sebelumnya wa ma siwahu hadis. Maknanya sama. Ya kan Ibu ya? Allah ini jadi. Wa kalamuhu qadim kasairi sifatihi. Di sana ada di dalam kurung kotak. Nah, kemarin kita jelaskan bahwasanya yang ada di dalam kurung kotak ini bila tidak atau juga yang di bawah wamah mata sawar tapi balika di sana ini ada tidak di semua manuskrip ditemukan. Jadi hanya di sebagian manuskrip saja. Kemungkinan kalau seperti ini maka ini adalah tambahan dari uh, penyalin atau tambahan dari ulama yang mensyarah yang menjelaskan. Oh iya. Alhamdulillah jami'an. Di sana wa kalamuhu qadim. Kalamullah. Kalamullah itu sifatnya qadim. Kasairi sifatihi. Sair seperti jami' maknanya. Jadi kalamullah itu sifatnya qadim seperti semua sifat-sifat Allah yang lain. Gitu ya. Kasairi sifatihi seperti semua sifat-sifat Allah yang lain. Kalamuhu qadim. Naam. Di antara sifat Allah adalah Allah mutakallim. Allah itu mempunyai sifat kalam. Allah berbicara. Bukan Ibu ya? Dan sifat Allah itu semuanya qadim, al-awwal. Semua sifat Allah itu awal, qadim. Seperti zat Allah. Karena sifat-sifat Allah itu adalah sesuatu yang tidak terpisahkan darinya. Ya atau ya? Sifat-sifat Allah itu adalah hal yang tidak terpisahkan dari Allah. Maka kalau Allah itu awal, maka semua sifat-sifatnya juga demikian. Sejak dahulu ada, tidak ada yang awalin. Demikian juga dengan kalam, sifat kalam. Kalam Allah sejak dahulu ada. Sebenarnya, umat sekalian, ini adalah isyarat. Sebenarnya ini adalah isyarat untuk membantah dan menyelesaikan orang-orang Mu'tazilah. Kenapa? Ibu-ibu sekalian mungkin sudah pernah mendengar akidah Mu'tazilah. Ya atau ya? Ya, Ustaz. Di antara kelompok yang disepakati oleh para ulama yang disepakati
kesesatannya. Di antara kelompok yang disepakati kesesatannya oleh para ulama adalah Mu'tazilah. Selain Khawarij, selain Syiah Rafidhah, di sana juga ada Mu'tazilah. Ini juga muncul dari dahulu, muncul. Tapi sekarang sekarang kalau misalkan ditanya apakah Mu'tazilah sekarang itu masih ada, maka kalau secara nama dan secara apakah ada orang yang mengakui sebagai Mu'tazilah, maka tidak akan ada orang yang mengakui bahwasanya dia Mu'tazilah, kemudian yang menamakan dirinya Mu'tazilah, tidak akan pernah ada karena maksudnya sekarang tidak akan ada karena para ulama sudah sepakat bahwasanya Mu'tazilah itu kelompok yang sesat. Enggak, tidak mungkin orang mengakui dirinya sesat, ya kan Ibu ya? Ya. Tapi kalau secara pemikiran, secara pola pikir mereka, ini masih banyak menyusupi umat muslim sekarang. Semoga Allah melindungi kita semua. Kita beri taufik kepada kita semua. Seperti misalkan ke orang-orang liberal misalkan. Jadi di antara ciri khas Mu'tazilah itu adalah mengedepankan akalnya daripada dalil baik Al-Quran maupun hadis. Itu di antara ciri utama Mu'tazilah. Lebih mengedepankan akalnya dalam menalar semua hal. Akalnya bahkan bisa dikatakan menuhankan akalnya. Akalnya tidak mungkin salah gitu. Sedangkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, naam itu dari Allah, tapi secara pemahaman itu sifatnya dhanniyah. Ada kemungkinan-kemungkinan pemahaman, ya kan, Wen? Tapi kalau menurut mereka, menurut orang-orang Mu'tazilah. Dan di antara ciri kesesatan orang-orang Mu'tazilah itu apa? Yang paling mencolok dan dulu sempat menjadi fitnah yang luar biasa di masa-masa tabi'ut tabi'in. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwasanya kalamullah itu makhluk. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Kalamullah itu makhluk. Kita tidak membahas apakah jilitan mushaf, Ibu-ibu sekalian. Ya, kalau jilitan mushaf yang ditulis, dicetak, itu jelas ini adalah makhluk, ya atau ya. Tapi yang dibahas adalah Al-Quran, kalamullah, kandungan di dalamnya. Kandungan Al-Quran dan kalamullah. Ahlu sunnah meyakini Al-Quran, kalamullah. Itu bukan makhluk. Itu bagian dari Allah. Itu adalah sifat Allah. Begitu Ibu ya. Sedangkan orang-orang Mu'tazilah mengatakan Al-Quran, kalamullah itu makhluk. Dan itu fitnahnya sangat luar biasa di zaman tabi'ut tabi'in. Nah kan banyak sekali dari kalangan para ulama ahlu sunnah yang dibunuh oleh orang-orang Mu'tazilah karena berbeda dengan mereka. Dan sampai suatu ketika betul-betul Imam Ahmad itu mendoakan kebinasaan saking gregetnya. Imam Ahmad itu mendoakan kebinasaan untuk orang-orang Mu'tazilah. Dan betul salah satu raja ketika itu yang menganut paham Mu'tazilah itu mati di medan perang dan mulai saat itulah Mu'tazilah itu mulai uh, mulai punah, mulai hilang. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Baik. Insyaallah. Selanjutnya wahai sekalian, al-muallif melanjutkan rahimahullah, li'annahu subhanahu mubayinun li jami'il makhluqat fi dzati was sifati wal af'al. Li'annahu, karena Allah subhanahu yang maha suci, Allah maha suci, subhana itu maknanya kita mensucikannya gitu. Kita mensucikannya dari semua sifat-sifat yang tidak sempurna. Subhanahu. Dan kita mensucikannya dari semua bentuk penyerupaan dengan makhluk. Li'annahu subhanahu mubayinun. Mubayin, kemarin kita jelaskan, mubayin maknanya mukhalif. Mubayin maknanya mukhalif. Jadi Allah itu betul-betul berbeda. Allah subhanahu wa ta'ala mubayinun, betul-betul berbeda li jami'il makhluqat,
dengan semua makhluk. Allah betul-betul sama sekali berbeda. Lijami al-makhluqat, dengan semua makhluk. Berbeda dalam hal apa? Dalam semua hal. Fidzati, baik secara zatnya, hakikatnya, wasifati, dan semua sifat-sifat Allah, wal af'al, dan semua af'al, pekerjaan Allah, apa yang Allah perbuat. Secara zat, Allah itu hanya satu. Secara zat, hakikat Allah itu hanya satu. Tidak ada tidak ada satu makhluk pun yang serupa dengan Allah. Wasifat, dan Allah juga sifat-sifatnya itu hanya milik Allah. Sifat-sifat yang maha sempurna itu hanya milik Allah. Tidak ada satu pun yang serupa dengan sifat yang mensifati sifat-sifat Allah, yang sama dengan sifat Allah, yang sifat-sifatnya sama dengan sifat Allah. Tidak ada satupun. Demikian juga wal af'al, dan semua apa yang Allah perbuat, seperti misalkan penciptaan, hanya Allah saja yang bisa menciptakan. Dan seterusnya. Wahai sekalian, wa mahma tasawwarta, di sini ada jumlah di dalam kurung kotak di sana, wa mahma tasawwarta bibalik, dan meskipun engkau membayangkan, berhayal, bibalika bermakna fi dhihnika, di dalam benak kita, meskipun kita membayangkan di dalam benak kita, fallahu ta'ala la yushbihu dhalik, maka Allah maha tinggi, fallahu ta'ala, maka Allah maha tinggi, la yushbihu dhalik, tidak serupa dengan hal itu sedikit pun. Sempat kita singgung di awal tadi, Allah wala laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan apapun, tidak ada apapun yang serupa dengannya, baik itu dalam kenyataan maupun dalam hayalan. Bahkan kalau kita berhayal seperti apapun di dalam benak kita, tidak akan pernah Allah serupa dengan hal itu. Gitu ya, Ibu ya. Rahmahana jami'an. Umat sekalian, mungkin ada yang bertanya, mungkin ada yang pernah mendengar hadis ketika ada penjelasan-penjelasan terkait keutamaan Asmaul Husna. Mungkin umat sekalian ada yang pernah mendengar hadis Rasulullah bersabda, sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'an wa tis'ina asman, mi'atan illa wahidan." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang satu. Man takhallaqa biwahidin minha dakhalal jannah. Siapa saja yang berusaha untuk mensifati dengan salah satu di antara 99 itu, maka akan masuk surga, dijamin masuk surga. Maksudnya apa dari hadis ini? Apakah kita berusaha mensifati dengan sifat-sifat Allah itu maksudnya berusaha sama dengan Allah? Maka maksudnya tidak, sama sekali tidak. Tapi kita berusaha meneladani. Kita berusaha untuk meneladani. Misalkan Allah Karim, Allah itu Maha Dermawan, Maha Pengasih. Maka kita berusaha untuk meneladani sifat Allah. Kita juga berusaha untuk dermawan. Kemudian al-afu, Allah mempunyai sifat al-afu, Allah Maha Pemaaf. Maka hendaknya kita juga meneladani sifat Allah, memaafkan. Tapi bagaimanapun juga kita umat manusia berusaha seperti apapun meneladani sifat Allah, maka tidak akan pernah sama. Karena sifat manusia selalu ada kurangnya. Seperti apapun seseorang dermawan, pasti ada sifat dia ingin mendahulukan dirinya sendiri. Seperti apapun seseorang pemaaf, pasti ada saatnya dia marah, ya kan Ibu ya? Ada sisi marah. Tidak akan pernah sedikit pun sifat makhluk itu sama dengan sifat Allah. Kemudian al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Beliau melanjutkan, subhanahu wa ta'ala amma yaquluna, afan, subhanahu wa ta'ala amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Subhanahu, sebab kita bahas tadi, subhanahu maksudnya adalah Maha Suci Allah. Maha Suci Allah. Nah, jadi kita seringkali menerjemahkannya demikian, ya kan Ibu ya? Subhanahu.
yaitu ismul fi'al. Subhana, subhanahu. Eh, Artinya Allah itu maha bersih, maha jauh, maha suci dari semua hal bentuk kekurangan dan dari semua penyerupaan. Wa ta'ala. Ta'ala itu fi'lun. Ta'ala itu fi'lun. Wazannya tafa'ala yatafa'alu. Wazannya tafa'ala yatafa'alu. Ta'ala yata'ala. Jadi fi'lun mazid. Fi'lun sulasi mazid. Biharfaini. Jamil. Ta'ala, Allah maha tinggi. Allah maha tinggi. Ulu. Amma itu dua kata ya kan Ibu ya. An yang merupakan huruf jar, ma yang merupakan ma al-mausulah. Ini ma al-mausulah, bukan ma al-istifhamiyah. Kalau ma al-istifhamiyah, maka biasanya seringkali alifnya dihapus. Seperti di awal surat An-Naba. Amma, amma, ya kan Ibu ya. Itu pendek. Ah, karena di sana ma-nya adalah ma al-istifhamiyah, pertanyaan. Kalau ma al-istifhamiyah diawali huruf jar, maka alifnya boleh dihapus. Amma, bima, lima. Tapi kalau di sini amma, ini ma-nya adalah ma al-mausulah, maka tidak boleh dihapus alifnya. Allah maha suci dan maha tinggi amma dari apapun yaqulu dhalimun. Dari apapun yang dikatakan orang-orang yang zalim uluwan kabira, dengan ketinggian yang tidak ada sesuatu pun yang menyerupai ketinggiannya, ketinggian yang sempurna. Maksudnya demikian. Dan umat sekalian, kalau di antara umat sekalian sudah pernah mempelajari maf'ul mutlaq, maka uluwan ini adalah maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq itu adalah masdar dari fi'lun yang disebutkan sebelumnya. Di sana ta'ala, sebelumnya disebutkan ta'ala, kemudian di akhir di sana disebutkan uluwan. Ini adalah maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq itu ada macam-macam. Dan kalau di sini diikuti dengan kabiron. Kabiron di sini adalah na'tun atau sifat. Maka kalau maf'ul mutlaq diikuti sifat seperti ini berarti libayanin nawu, untuk menjelaskan eh, sifat fi'lun tersebut. Bagaimana sifat fi'lun tersebut? Jadi uluwan kabiro, dan ketinggian yang sempurna. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan ketinggiannya. Baik, umat sekalian, yang dimaksud az-zalimun di sini siapa? Orang-orang zalim bukan? Naam, orang-orang zalim. Siapa yang dimaksud orang-orang zalim di sini? Pertama pengertian az-zulmu dulu. Az-zulmu itu apa Ibu sekalian? Apa? Az-zulmu, zalim. Zalim. Pengertian zalim itu apa? Apa Om? Menempatkan tidak pada tempatnya. Gelap, gelap. Tayyib, az-zulmu itu bisa secara bahasa itu artinya gelap. Ada kaitannya antara satu makna dengan makna yang lain. Juga bisa dimaknai atau diartikan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lawannya adalah adil, ya kan Ibu ya? Iya, betul. Lawannya adalah adil. Zalim, adil. Kalau adil itu memberikan sesuatu, memberikan segala sesuatu sesuai dengan haknya, atau menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, gitu ya? Memberikan sesuatu sesuai dengan haknya, bukan sama rata. Misalkan anak kita mempunyai 3 anak misalkan. Saya sebenarnya yang punya 3 anak. Nah, misalkan kita punya 3 anak, yang satu sudah besar misalkan usia SMA, kemudian yang satu lagi masih SD misalnya, terus yang satu lagi masih balita. Tentu hak mereka itu berbeda-beda, ya atau ya? Iya. Tentu hak mereka itu berbeda-beda. Kalau misalkan disamakan, misalkan yang misalnya yang balita itu tidak butuh uang saku per bulannya, dia hanya butuh untuk beli bubur dan popok saja, gitu ya?
Mm-mm. Kalau misalkan kebutuhan dia sekian, kemudian kita samakan semuanya, kita jatah sama semuanya. Yang SD juga kita kasih jatah sekian, seperti anak yang masih balita, kemudian yang sudah SMA juga kita kasih jatah yang sekian, itu namanya bukan adil, meskipun sama. Ya kan, Wes? Demikian juga Ya. kalau misalkan kita samakan dengan kadarnya yang SMA, misalkan. Yang SMA ini misalkan satu bulan dia jatah uang sakunya sekian, maka yang SD juga kita kasih sekian sama, kemudian yang balita juga sama, itu juga bukan sesuatu yang adil. Jadi adil itu bukan dalam artian sama, tapi adil itu memberikan sesuai dengan haknya. Gitu ya, Bu, ya? Ya. Memberikan Yes. sesuai dengan kadar haknya. Naam, itu adil. Lawan dari adil adalah zalim. Lawan dari adil adalah zalim. Lalu kembali ke sini, yang dimaksud az-zalimun, orang-orang yang zalim ini siapa? Ya tadi kali tuh yang mau ini karena Allah tidak sesuai gitu kan. Naam, yang Yang dimaksud Mu'tazilah dan orang-orang sebagainya tuh gitu. ah, yang dimaksud orang-orang zalim di sini adalah Yahudi, Masa. al-Yahud, an-Nasara, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, wa musyrikil Arab, dan orang-orang musyrik Arab, wa nahwuhum, dan orang-orang yang seperti mereka, seperti Mu'tazilah, ya kan ya, Bu, ya? Ya. Kemudian Syiah, Rafidhah, dan seterusnya. Nah, karena Allah bersabda Apa fi tuh? kitabih, inna syirka la zulmun azim. Ya atau ya? Inna syirka la zulmun azim. Ya. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Nah, bentuk kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Karena kita memberikan hak-hak Allah kepada yang lain. Ya kan, Ibu ya? Mm-mm. Uh, Naam. Yang dilakukan orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik Arab dahulu juga demikian. Mereka orang-orang yang zalim karena mereka tidak memberikan hak Allah dengan semestinya. Contohnya apa? Orang-orang Yahudi. Di antara bentuk kezaliman orang Yahudi itu apa, Ibu Sana? Mengatakan Uzair anak kamu. Ya bukan. Naam, betul sekali. Mereka mengatakan Uzair ibnullah. Uzair adalah anak Allah. Uzair ini siapa? Enggak tahu. Dahulu, orang-orang Yahudi itu pernah mengalami perang besar. Dan banyak sekali orang yang mati dari kalangan orang-orang Yahudi. Kemudian, setelah perang itu, tidak ada satupun dari kalangan mereka yang hafal Taurat. Tidak ada satupun dari mereka yang hafal Taurat. Tapi kemudian 100 tahun setelah peperangan itu, ada orang yang namanya Uzair. Dia hafal Taurat dan membacakan kepada orang-orang Yahudi. Ya, hafal dan membacakan Taurat kepada orang-orang Yahudi. Ah, dari sinilah orang-orang Yahudi itu mengatakan, oh, Uzair itu ibnullah. Uzair itu anak Allah. Oh, dalam benak mereka, ya ini alasan saja yang dikarang oleh mereka. Ini tidak mungkin dia hafal setelah sekian tahun jaraknya tidak ada yang hafal sama sekali. Kemudian tiba-tiba ada muncul orang yang hafal. Ini tidak mungkin kecuali kalau dia anak Allah. Ini alasan mereka saja. Tapi insya Allah nanti di akhir kita sebutkan sebenarnya sebenarnya di balik itu apa? Di balik perkataan mereka itu apa? Kemudian orang-orang Nasrani. Apa bentuk kezaliman orang-orang Nasrani di antara bentuk kezaliman mereka? Hmm. Bisa. Beramal tanpa ilmu. Terhadap Nabi Isa. Nah, mereka mengatakan Al-Masihu ibnullah, bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah, ya atau ya? Mm-mm. Iya. Mereka menganut Trinitas. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah. Kenapa demikian? Menurut ini alasan mereka juga, alasan saja yang dibuat-buat. Tapi ada sesuatu di balik itu yang sebenarnya menjadi tujuan utama. Alasan mereka, bahwasanya tidak mungkin seseorang dilahirkan tanpa ayah. Ini menurut mereka demikian. Nah, ini cuma alasan saja. Kemudian juga karena alasan bahwasanya Nabi Isa bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya itu adalah eh, apa namanya, hanya bisa dilakukan oleh
Tuhan. Seperti apa? Misalkan Nabi Isa bisa membuat burung dari tanah liat. Ya kan Ibu ya? Iya. Tapi itu tidak demikian, apa namanya, tidak betul-betul Nabi Isa yang menciptakan betul-betul, tapi atas kehendak Allah. Kemudian Nabi Isa juga bisa menyembuhkan penyakit, orang yang buta, kemudian bisu, kemudian juga Nabi Isa juga bisa menghidupkan mayat yang sudah lama mati, sudah sudah ratusan tahun mati, sudah apa namanya, sudah rusak mayatnya tapi bisa dihidupkan. Mereka mengatakan, oh ini nggak bisa melakukan seperti ini kecuali Tuhan. Maka mereka mengatakan Al-Masihu ibnullah. Sedangkan orang-orang musyrik Arab, apa kezaliman mereka? Mereka mengatakan al-malaikatu banatullah. Mereka mengatakan bahwasanya para malaikat adalah anak-anak perempuannya Allah. Anak perempuan. Bukan hanya sekedar anak, bukan anak perempuan. Dan kita tahu bahwasanya orang-orang kafir Arab ketika itu, orang-orang musyrik Arab saat masa jahiliyah, mereka itu sangat anti dengan anak perempuan, ya atau ya? Iya betul. Sangat anti dengan anak perempuan. Tapi mereka mensifati Allah dengan seperti itu. Subhanallah. Mereka mengatakan bahwasanya para malaikat itu anak perempuan Allah. Sedangkan mereka menginginkan anak laki-laki. Kan sesuatu yang sangat kurang ajar. Sebenarnya, sekalian, sebenarnya di balik itu semuanya orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik Arab mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak. Itu sebenarnya di balik itu semuanya mereka ingin mengatakan bahwasanya Allah itu tidak sempurna. Kenapa? Kalau seseorang mempunyai anak, pasti punya istri. Ya atau ya? Iya. Kalau seseorang punya istri, berarti membutuhkan orang lain. Ya atau ya? Iya. Dan subhanallah, Allah tidak mungkin seperti itu. Allah sama sekali tidak mungkin. Makanya Allah juga menegaskan di dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak pernah lahirkan anak dan tidak pernah dilahirkan. Allah berikan taufik kepada kita semua. Amin. Di dalam hadis Rasulullah pernah diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, ini beliau meriwayatkan hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala, Allah bersabda, "Kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik." Anak Adam telah mendustakanku dan sebenarnya mereka tidak berhak dalam hal itu. Wa syatamani wa lam yakun lahu dzalik. Wa syatamani, dan mereka apa namanya? mencaciku. Mereka mencaciku. Walam yakun lahu dzalik, dan mereka tidak berhak untuk mencaciku. Fa amma takdzibuhu iyaya, adapun bentuk apa namanya? pendustaan mereka kepadaku adalah faz'ama anni la aqdiru an u'idahu kama kana. Bentuk pendustaan mereka adalah mereka mengira bahwasanya Allah tidak bisa untuk mengembalikan mereka seperti wujud semula, tidak bisa membangkitkan mereka kembali. Bentuk kedustaan mereka. Wa amma syatmuhu iyaya, adapun bentuk syatm, bentuk apa namanya? celaan mereka kepadaku, faqauluhu, maka perkataan mereka, li walad, bahwasanya Allah mempunyai anak. Wa subhani an attakhidha sahibatan wa waladan, maka aku maha suci. Allah mengatakan demikian, aku maha suci, an attakhidha, tidak mungkin bagiku untuk mengambil sahibah, mengambil seorang istri. Tidak mungkin aku mempunyai seorang istri sahibah, wa waladan, dan tidak mungkin aku mempunyai seorang anak. Allah maha sempurna. Allah tidak membutuhkan yang lain, siapapun. Al-Qayyum, kemarin kita sudah membahas sifat Allah Al-Qayyum. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Begitu Ibu ya. هل من سؤال؟ لا يوجد.
Baik. Berikutnya sekalian, di sana al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Beliau mengatakan makna syahadati tsaniyah wa makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan ini insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Gitu ya, Bu ya. Makna syahadat yang kedua yaitu asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nampaknya tidak ada pertanyaan Ibu ya. Belum ada Ustaz. Nah, jika tidak ada pertanyaan, sekalian, maka langsung kita lanjutkan ke pengantar ilmu fikih supaya juga terbahas ya Ustaz. Ini beberapa kali, sudah 2 kali ini nggak terbahas. Ya kan Ibu ya? Iya betul. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, nabda al-madkhal ila ilmi al-fiqh. Pintu gerbang menuju ilmu fikih atau kita terjemahkan secara ma'nawi pengantar ilmu fikih. Madkhul. Madkhal itu dari kata dakhala yadkhulu, tempat masuk. Madkhal. Gerbang menuju ilmu fikih. Dan kemarin sudah sempat kita bahas di antara poin-poin yang akan kita bahas adalah definisi ilmu fikih. Dan kita bahas secara rinci walhamdulillah sudah selesai. Kemudian kita kemarin sempat masuk ke fase-fase yang telah dilalui ilmu fikih. Ada 4 fase. Fase masa diturunkannya wahyu dan masa dibentuknya syariat. Yaitu ini fase pertama. Kemudian fase yang kedua adalah fase sebelum munculnya madhab-madhab fikih yang 4. Kemudian fase yang berikutnya adalah fase 4 madhab. Kemudian yang keempat adalah fikih di masa kita. Dan kita kemarin sudah masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu kelebihan dan ciri-ciri fase pertama, yaitu masa diturunkannya wahyu atau masa pembentukan syariat. Dan kita sudah bahas kemarin bahwasanya waktu fase ini adalah dimulai dari diangkatnya Rasulullah, diutusnya Rasulullah sebagai nabi dan rasul sampai masa wafatnya beliau, sampai beliau wafat. Dan waktu ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu masa ketika Rasulullah di Mekah dan masa ketika Rasulullah di Madinah. Dan masing-masing mempunyai ciri khas. Ketika di Mekah, maka di sana lebih fokus pada akidah. Meskipun fokus pada akidah, tapi juga diturunkan banyak syariat fikih di Mekah. Hanya saja tidak sebanyak porsi akidah. Sedangkan di Madinah, masa di Madinah masih melanjutkan pensyariatan terkait dengan akidah dan porsi syariat hukum-hukum fikih itu lebih banyak. Adapun sumber syariat di fase yang pertama ini hanya Al-Quran dan hadis saja. Hanya Al-Quran dan hadis saja. Tidak ada ijma' para sahabat, bahkan ijma' para sahabat misalkan tidak berlaku, atau qiyas tidak berlaku. Hanya Al-Quran dan hadis saja di masa ini, karena Rasulullah masih hidup dan Al-Quran masih turun. Jadi apapun yang terjadi, para sahabat itu bisa langsung bertanya kepada Rasulullah, entah itu nanti dijawab dengan wahyu yang turun, Al-Quran yang diturunkan melalui malaikat Jibril kemudian disampaikan kepada Rasulullah dan menjadi jawaban dari pertanyaan atau permasalahan tersebut, atau langsung dijelaskan melalui hadis oleh Rasulullah. Makanya di sana dijelaskan Al-Quran dan hadis ini kita turun secara spontan. Maksudnya secara spontan ini tidak ada sebab apapun sebelumnya, jadi tidak ada pertanyaan, tidak ada kejadian apapun kemudian langsung tiba-tiba turun, atau karena pertanyaan atau sebab. Bisa jadi turunnya ayat ini ada yang bertanya tentang sesuatu hal sebelumnya, atau karena kejadian yang terjadi saat itu. Baik. Kemudian kemarin juga sempat kita bahas ciri-ciri dan kelebihan fase pertama ini. Di antara ciri dan kelebihan fase pertama ini adalah pensyariatan atau dibentuknya syariat hanya ada di masa ini saja. Adapun di fase-fase berikutnya, ketika Rasulullah sudah meninggal, telah wafat,
para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, para ulama. Di sana tidak membentuk syariat, tidak mensyariatkan. Naam, mereka berfatwa, mereka mengambil istinbat, mengambil kesimpulan. Tapi bukan dalam artian mereka membentuk syariat, tidak. Ketika mereka berijtihad, berfatwa, atau bahkan ijma, itu bukan pembentukan syariat, tapi menjelaskan atau menampakkan hukum yang sebelumnya samar di antara umat muslim. Mungkin banyak dari umat muslim ini belum jelas terkait hukum masalah ini. Maka di sana ada fatwa dari sahabat misalnya. Atau mungkin ada ijma di sana. Maka itu bukan berarti membentuk syariat, membuat syariat, tidak. Tapi menampakkan hukum yang sebelumnya samar. Gitu ya, Bu ya? Rahmatullahi jami'an. Baik. Na'am. Berikutnya di antara ciri dan kelebihan fase yang pertama ini adalah sedikit perbedaan pendapat. Jadi sangat sedikit sekali terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat di masa ini. Karena memang Rasulullah betul-betul masih ada, masih hidup. Kalau ada permasalahan, langsung mereka pergi ke Rasulullah lalu menanyakannya. Tapi apakah berarti sama sekali tidak ada perbedaan pendapat di masa ini saat Rasulullah masih ada? Halo? Apakah? Biasa malam Ustaz. Udah malam ya? Masih pagi, Om. Masih pagi, masih jam 9, Om. Ngantuk kami. Low rest. Liut-liut. Ya setelah Saya makan aja. lebih ke Ustaz, insya Allah nggak ngantuk. Nah, ada. Tadi saya bilang, ini kan di antara ciri-ciri dan kelebihan fase pertama adalah sedikit terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Apakah berarti betul-betul tidak ada perbedaan pendapat di kalangan sahabat saat Rasulullah masih ada? Ada sih. Ada Ustaz. Jawabannya ada. Jawabannya ada. Jadi memang ya gini Ibu Ustaz, atau kita sebutkan dulu contohnya. Contohnya kemarin yang kita sebutkan apa? Misalnya hadis cerita Bani Quraidah. Di sana bahkan sama-sama mendengar secara langsung di hadapan Rasulullah. Rasulullah bersabda, "La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah." Janganlah seorang pun di antara kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah, kecuali di tempatnya Bani Quraidah. Di antara sahabat ada yang memahami, bahwasanya ini secara zahir. Ini betul-betul nggak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah meskipun sudah keluar waktunya. Nah, makanya yang memahami demikian dia di perjalanan sama sekali nggak sholat sampai di Bani Quraidah baru sholat di qadha. Sedangkan sahabat yang lain tidak memahami demikian. Sahabat yang lain memahami, maksudnya Rasulullah ini adalah supaya kita bergegas, supaya cepat-cepat menuju Bani Quraidah supaya nanti ketika masuk waktu sholat asar kita sudah ada di sana, bisa sholat asar di sana. Makanya sahabat yang memahami dengan pemahaman yang kedua ini, qadarullah ternyata memang di tengah jalan itu sudah hampir habis waktu sholat asar. Akhirnya sahabat ini sholat asar di perjalanan belum sampai di Bani Quraidah. Berarti terjadi perbedaan pendapat, ya kan Ibu ya? Terjadi perbedaan pendapat. Bahkan saat itu sama-sama mendengar dari Rasulullah di hadapan Rasulullah, tapi pemahamannya berbeda. Akhirnya sepulang dari Bani Quraidah, mereka menanyakan kepada Rasulullah kejadian yang terjadi. Kemudian apa kata Rasulullah? Rasulullah sama sekali tidak menyalahkan. Sama sekali tidak menyalahkan. Rasulullah mengatakan, yang satu dikatakan ashabta sunnah, kamu sesuai dengan sunnah. Kemudian sahabat yang lain dikatakan laka ajron, kamu mendapatkan 2 pahala. Kamu mendapatkan 2 pahala.
Dua-duanya benar Maka, berarti ya Ustaz. maka ya maksudnya Rasulullah itu dalam menyikapi perbedaan pemahaman para sahabat itu tidak seperti kita sekarang. Ini Yang kalau dapat sekarang, dua pahala yang mana, uh, Ustaz? hah? Yang dapat dua pahala yang mana? Yang sholat Yang tengah jalan. dapat yang di tengah jalan, oh. Oh, iya. Uh, nah, Lihat. Kalau nanya boleh. boleh. Kenapa sahabat itu tidak bertanya saat sebelum pergi ke Bani Quraidah itu, Ustaz? Jadi istilahnya kan ada satu, iya ya, nggak boleh ngatur ya, Ustaz ya. Itu maksudnya Nggak kenapa? boleh ngatur. Kalau pertanyaannya kenapa? Kalau pertanyaannya kenapa? Pertama, ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Iya. Tahu ya? Ya udah Itu pasti. pertama, paling pertama. Iya. Jawaban paling pertama. Karena Biar ada semua hal yang pelajaran. terjadi dalam proses pensyariatan, semua hal yang terjadi, misalkan dalam proses persyariatan, turunnya wahyu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itu semuanya berkaitan dengan pensyariatan. Maksudnya apa? Itu ada kaitannya dengan bagaimana kita harus bersikap. Itu akan menjadi contoh bagi kita, umat Islam setelahnya. Bagaimana kalau terjadi perbedaan pendapat? Kalau seandainya tidak terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat, tidak ada contohnya. Oh, kita akan merasa aneh kalau ada perbedaan. Jangankan sudah ada contohnya sekalipun di kalangan sahabat perbedaan pendapat. Sekarang pun kita juga merasa aneh kalau ada perbedaan pendapat, ya atau ya? Iya. Ya karena nggak tahu. Jadi yang milik-miliknya sekarang gitu, Ustaz ya. Nah, dan itulah bijaknya Rasulullah SAW. Beliau tidak menyalahkan saat ada perbedaan pendapat, dan para sahabat itu beristihad, dan mereka memang mampu untuk beristihad. Rasulullah memang mengizinkan mereka untuk beristihad, dan mereka mampu. Dan saat orang beristihad, seandainya salah pun, maka dia tetap dapat pahala. Ya kan, Om ya? Iya, Tapi Ustaz. kalau misalkan benar, maka dia dapat 2 pahala. Itu kalau mujtahid yang beristihad. Itu kalau yang beristihad adalah mujtahid. Maksudnya mujtahid itu apa? Mujtahid itu adalah ulama yang memiliki atribut lengkap untuk beristihad. Semua atribut keilmuan untuk beristihad punya. Tapi kalau kita, seandainya kita beristihad, meskipun kebetulan benar, maka tetap berdosa. Oh, kita di sini siapa, Ustaz? Bukan Ya. ulama gitu. Apa? Awal ya. Maksudnya jadi gimana tuh Ustaz? Jadi mending nggak tahu apa bagaimana ya? Mending diem aja. Bukan nggak tahu. Gini, jadi subhanallah, semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Sebenarnya ada kadar tertentu yang harus dipahami orang awam dari ilmu usul fikih. Bukan ilmu fikih berbeda dengan usul fikih tentunya. Ilmu usul fikih itu membahas tentang apa saja yang bisa dijadikan dalil, kemudian cara mengambil kesimpulan dari dalil, kemudian juga di antara pembahasan ilmu usul fikih adalah manusia, pembagian manusia atau pengelompokan manusia saat dihadapkan dengan dalil. Maka saat dihadapkan dengan dalil, manusia itu terbagi menjadi 2 kelompok. Di sana ada yang namanya mujtahid, ada yang namanya muqallid. Jangan alergi dengan istilah muqallid. Dari dulu para ulama menggunakan istilah ini. Hanya orang-orang yang nggak paham saja yang alergi dengan istilah muqallid. Kenapa? Oh iya. Ya, jadi ada 2 kelompok, dibagi menjadi 2 bagian. Manusia itu dikelompokkan menjadi 2 saat berhadapan dengan dalil. Yang satu mujtahid, yang satu muqallid. Mujtahid itu kewajibannya apa? Kewajiban dia adalah berijtihad. Dia sudah memiliki semua atribut untuk berijtihad. Semua ilmu alat, ilmu ghayah, semuanya punya. Faham nasikh mansukh, faham am khas, dan seterusnya. Jadi insya Allah akan semakin kita pelajari terkait dengan istihad. Itu mujtahid. Mujtahid itu kewajibannya adalah beristihad. Maksudnya beristihad itu apa? Mengambil kesimpulan dari dalil-dalil yang ada. Mengambil kesimpulan hukum dari dalil-dalil yang ada. Itu mujtahid. Itu dia mampu untuk beristihad. Kewajibannya adalah beristihad. Seandainya istihadnya benar, maka dia dapat 2 pahala. Jika
dia salah dalam ijtihadnya, dia tetap dapat satu pahala. Itu mujtahid. Begitu ya, Bu ya? Iya. Sedangkan yang satu lagi adalah muqallid. Muqallid ini apa? Orang yang Muqallid ini adalah orang yang tidak memiliki atribut lengkap untuk beristihad. Tidak mampu untuk beristihad. Nggak paham usul fikih, nggak paham nasikh mansukh, nggak paham am khas. Maka ini tidak boleh beristihad. Tidak boleh beristihad. Kalau memaksakan diri untuk beristihad, maka dia zalim. Orang zalim itu dosa, ya atau ya? Iya, Pak. Nah, makanya saya katakan tadi, muqallid atau selain mujtahid, itu kalau misalkan memaksakan diri untuk beristihad, meskipun kebetulan benar, maka dia tetap berdosa, karena dia zalim. Dia bukan mujtahid. Maksudnya dosa karena istihadnya itu. Gitu, ya? Baik, lalu bagaimana? Muqallid ini bagaimana? Kalau untuk menjalankan syariat bagaimana? Ya udah mengikuti mujtahid. Makanya dinamakan muqallid. Mengikuti para ulama mujtahid. Gitu ya, Bu ya? Walaupun ulamanya beda-beda pendapat gitu ya Ustadz ya. Nah, insya Allah nanti akan kita bahas untuk terkait perbedaan pendapat, kemudian terkait bagaimana kita mengikuti siapa yang harus kita ikuti. Nanti insya Allah pada saatnya akan kita bahas. Baik Ustadz. Baik. Jadi ada perbedaan. Di kalangan sahabat itu sudah terjadi perbedaan. Dan itu sesuatu yang wajar. Perbedaan pendapat itu sesuatu yang wajar. Kenapa? Kenapa? Pertama, karena kemampuan nalar setiap orang itu berbeda-beda. Ya, itu ya. Iya. Kemampuan nalar setiap orang itu berbeda-beda. Sebab yang lain, karena kebanyakan nusus syar'iyah, kebanyakan dalil syar'i, baik di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, itu sifatnya dhanniyah. Maksudnya dhanniyah itu gimana? Bisa difahami dari berbagai sudut pandang. Atau mungkin bisa dikatakan multitafsir gitu ya. Kalau dari sudut pandang yang berbeda, maka beda pemahamannya. Kalau dari sudut pandang yang berbeda, maka beda juga pemahamannya. Makanya terjadi perbedaan dalam memahaminya. Karena sifatnya dhanniyah. Gitu Ibu ya? Iya. Nah, bahkan kalau misalkan mungkin masalah misalkan ada sebagian ulama ada yang mengatakan misalkan sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib bagi laki-laki, gitu kan namanya? Itu dalilnya apa misalkan? Dalilnya katanya Rasulullah mengatakan beliau hendak membakar rumah-rumah orang yang tidak mau berangkat ke masjid. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak, sholat jamaah di masjid itu bukan wajib, tapi fardu kifayah. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau ada yang sudah mewakili maka gugur bagi yang lain, kan gitu ya. Tapi meskipun demikian semua ulama bersepakat sholat di masjid itu lebih afdal daripada di rumah. Tapi hukumnya itu apakah wajib atau tidak? Sebagian mengatakan tidak wajib, tapi fardu kifayah, bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan apa? Sunnah muakkadah. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang sama. Lah kok bisa? Nah, di sana Rasulullah kan hanya mengatakan hendak membakar. Tapi kenyataannya dibakar atau tidak? Enggak dibakar. Nah, dari situ juga, dari satu hadis yang sama, pemahamannya berbeda. Ya, saya. Iya. Baik. Kita lanjutkan, wahai sekalian. Kemudian, di antara ciri dan kelebihan fase yang pertama ini adalah diturunkannya syariat secara bertahap. Turunkannya syariat secara bertahap, baik syariat secara umum maupun syariat dalam satu permasalahan khusus. Misalkan syariat, maksudnya syariat secara umum bagaimana? Syariat ini diturunkan, pertama Rasulullah itu menanamkan akidah kepada para sahabat, ya kan Ibu ya? Kemudian selanjutnya mereka diwajibkan sholat, kemudian puasa, zakat, dan seterusnya, ya atau ya? Iya. Nah, itu secara umum bertahap. Namun dalam beberapa
eh, syariat kecil itu juga bertahap. Misalnya apa? Dalam pengharaman khamr. Khamr atau minuman keras diharamkan itu dengan 3 tahapan. Dengan 3 tahapan. Yang pertama, Allah tidak langsung mengharamkannya. Tapi Allah mengatakan bahwasanya di dalam khamr itu ada kerugian, ada ism, maksudnya ada dosa, dan ada manafi', ada manfaat-manfaatnya. Ya kan Ibu ya? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Bahwasanya di dalamnya itu ada ism kabir, ada dosa, ada kerugian yang besar. Wa manafi' linnas, dan ada manfaat-manfaat untuk orang, untuk umat manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Hanya saja itu dosanya atau kerugiannya itu lebih besar daripada manfaatnya karena menghilangkan akal, ya kan Ibu ya? Nah, itu yang pertama tidak secara tegas langsung diharamkan, tapi hanya diperingatkan saja supaya mulai mereka itu diajak mulai berpikir. Nah, mereka mendapatkan faedah dari khamr itu, tapi ada kerugiannya juga, dan kerugiannya itu lebih besar. Nah, mereka diajak berpikir awalnya, tidak langsung diminta untuk meninggalkan, karena kita tahu bahwasanya orang-orang jahiliyah dahulu dan di awal-awal Islam itu mereka memang terbiasa. Memang kebiasaan mereka sudah seperti minum khamr itu sudah seperti minum air putih kan Ibu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita saja kalau misalkan langsung minum air putih haram tuh. Waduh, ini betul-betul nggak bisa kan Ibu ya. Nah, makanya dulu para sahabat juga saat diharamkannya khamr itu secara bertahap. Kemudian di tahap kedua para sahabat dilarang untuk mendekati sholat saat mereka minum khamr. Jadi saat mau sholat saja nggak boleh minum khamr. Nah gitu nggak? Saat mau sholat saja nggak boleh minum khamr. Nah, kalau selain di waktu-waktu sholat ya nggak masalah. Ini tahapan yang kedua. Jadi waktu sholat saja supaya waktu sholat itu berakal kan gitu, men. Taib. Baru di tahapan berikutnya, di tahap akhir, Allah bersabda, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Di sini tegas, sudah betul-betul tegas di tahap yang ketiga ini, min amali syaitan, bahwasanya semua itu termasuk amalan syaitan. Fajtanibuhu, jauhilah. Jauhilah, ini betul-betul sharih, tegas di sana. Fajtanibuhu, jauhilah itu semuanya. Tinggalkan itu semuanya. Sudah berarti haram di sini. Gitu ya, Bu ya? Iya. Dari juga seperti syariat jihad itu disyariatkan secara bertahap. Rahmahna jami'an. Nah, demikian. Tapi umat sekalian, kalau misalkan kita konteksnya di kehidupan kita sekarang, apakah bisa kita menerapkan pensyariatan secara bertahap? Jadi syariatnya dicicil gitu. Bisa tidak? Misalnya orang baru masuk Islam misalnya. Oh, ini kan mu'alaf, kan kasihan, baru kenal Islam, baru masuk Islam. Kalau langsung dibebani banyak syariat, kasihan. Jadi mungkin kita wajibkan sholatnya 1 kali dulu adalah dalam sehari, misalkan sholat subuh aja. Ya. Terus ntar berjalan beberapa bulan, ditambah 1 lagi, jadi 2 kali sehari. Seperti itu. Itu boleh atau tidak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, jadi tahapan bertahap dalam pensyariatan itu hanya ada pada masa Rasulullah. Bahkan pada masa sahabat pun tidak ada. Setelah sepeninggalan Rasulullah. Ya kan ya, Bu? Tahapan bertahap dalam penyampaian, bertahap dalam penerapan syariat. Itu hanya berlaku pada masa Rasulullah. Memang dulu Rasulullah sholatnya boleh gitu subuh dulu, Ustaz. Bukan gitu maksudnya, bukan begitu. Kalau syariat sholat 5 waktu itu memang langsung 5. Tapi kan dulu sebelumnya itu kan Rasulullah diwajibkan untuk sholat malam saja. Belum ada kewajiban sholat 5 waktu sebelumnya. Terus kemudian Rasulullah diwajibkan sholat 5 waktu, maka diganti sholat malam itu dengan sholat 5 waktu untuk
selain Rasulullah, tapi kalau Rasulullah tetap harus sholat malam. Ini tuh. Iya, Ustaz. Baik. Saya tadi mau ngomong apa? Tahap. Tahap syariat. Nah, termasuk juga kalau misalkan kita lihat secara umum, misalkan Om. Tadi kan kalau kita permisalkan secara khusus dalam masalah sholat. Kalau secara umum juga demikian. Misalkan kita ini Jilbab kita deh masuk Ustaz, Islam. jilbab. Tunggu dulu, kita masuk Islam misalkan. Dalam konteks secara umum, agama Islam itu mencakup akidah, Tidak, fikih, fikih, akhlak, ya kan Ibu ya? adab. Apakah yang wajib dahulu itu adalah akidah saja, kemudian yang lain tidak wajib? Enggak boleh katanya. Maka jawabannya tidak. Semuanya juga tetap wajib. Semuanya wajib. Akidah wajib, fikih juga wajib. Apakah berarti kalau kita, misalkan kalau secara bertahap, kalau kita mewajibkan akidah dulu misalkan, kita belajar akidah aja, terus nggak sholat gitu. Sholat terus sholatnya biarin nggak sah juga nggak apa-apa itu. Nggak bisa seperti itu. Syariat itu utuh sudah. Syariat itu sudah utuh dan sempurna. Bertahap itu hanya pada masa Rasulullah saja. Begitu Ibu ya. Ada akidah wajib, fikih juga wajib. Kemudian menjaga adab dan akhlak juga wajib. Gitu Ibu ya. Yes. Tapi umat sekalian, kalau dalam konteks pendidikan dan pengajaran, maka tidak masalah bertahap. Karena namanya orang belajar itu nggak mungkin langsung dalam satu waktu tumplek-blek semuanya langsung dipahami dan dikuasai, kan nggak mungkin, ya atau ya? Iya. Nah, kalau dalam konteks pendidikan dan pengajaran, maka tidak masalah. Dan juga dakwah ya, dalam konteks dakwah misalkan orang yang baru masuk Islam misalkan. Orang yang baru masuk Islam terus baru aja mengucapkan 2 kalimat syahadat, langsung dikasih tahu, ditarik-tarik. Kamu harus khitan gitu. Ya Allah. Itu bisa takut tuh, jadi nggak jadi masuk Islam. Apalagi orang-orang barat kan. Jilbab juga nggak sih Ustaz? Kalau jilbab itu wajib, menutup aurat itu wajib ya? sejak awal. Nah, maksudnya harus sempurna gitu Ustaz. Karena kan ada yang baru bisanya dia yang diikat leher dulu, belum bisa sapi. Jadi gitu begini loh, ya, nanti insya Allah di dalam fikih di kitab nanti insya Allah akan kita bahas terkait dengan satrul aurah, menutup aurat. Apa yang dimaksud dengan satrul aurah? Nah, kalau di sana ada kadar minimal menutup aurat, kadar minimal menutup aurat itu adalah menutup warna kulit, gitu ya. Kadar minimal menutup aurat adalah menutup warna kulit. Gitu ya. Jadi ya bukan berarti kalau misalkan orang wanita yang pakaiannya membentuk tubuhnya itu baik, tidak. Itu tidak baik juga, tapi itu kadar minimal dalam menutup aurat. Gitu ya. Iya, Ustaz. Nah, seperti kaos kaki itu. Kaos kaki kan sebenarnya membentuk ya kan, bentuk kaki. Iya. Tapi itu sudah menutup aurat. Itu sudah menutup aurat. Kaos kaki yang betul-betul nutup belum ya, bukan kaos kaki yang nerawang. Biasanya kadang ada kaos kaki yang masih menerawang, masih terlihat warna kulit di baliknya, maka itu tidak menutup aurat. Meskipun pakai kaos kaki, tapi kalau masih terlihat menerawang warna kulitnya, itu bukan atau itu belum dikatakan menutup aurat. Hati-hati ibu-ibu sekalian, ibu-ibu sekalian yang biasa menggunakan kaos kaki. Kalau sholat menggunakan kaos kakinya ini coba dilihat, kaos kaki biasanya bagian tumit biasanya. Ini masih menerawang atau tidak warna kulit di baliknya. Kalau misalkan masih menerawang warna kulit di baliknya, maka tidak bisa digunakan untuk sholat hanya dengan kaos kaki itu saja. Maka harus menggunakan penutup yang lain. Misalkan sekarang kan mukena itu ada mukena bagian bawah kan Ibu ya? Maka di sana atau sarung. Nah, itu dijulurkan ke bawah supaya nanti saat sujud misalnya, maka nanti tidak terlihat kakinya. Maka seperti itu. Tapi kalau pakai kaos kakinya hitam boleh, walaupun pakai kaos kaki hitam
Yang penting tidak menerawang warna kulitnya nggak masalah. Pakai Enggak, misalkan, tapi baju maksudnya nggak pakai rok bawahnya gitu, mukenahnya maksudnya kita baju misalnya baju kita nggak sampai nyapu-nyapu lantai misalnya, nah, tapi nggak sampai nyapu lantai, ya enggak nggak sampai maksudnya ngapal-ngapal. ya jadi kalau misalnya sholat kan jadi sebagian kakinya itu kan masih Nah, kelihatan gitu, itu nggak betul apa-apa seperti saya. Nah, kaos seperti kaki. saya katakan tadi, yang Oh, penting tidak menerawang warna kulitnya. Pakai kaos kaki nggak masalah. Yang penting tidak menerawang warna kulitnya. Gitu ya. Makanya kalau misalkan waktu keluar dan kemungkinan nanti mau sholat, digunakan untuk sholat, kalau bisa pakai kaos kaki yang lebih tebal lah. Mungkin beli kaos kaki buat laki-laki aja. Biasanya kaos kaki laki-laki itu lebih tebal-tebal daripada kaos kaki akhwat. Nggak tahu, memang gitu kebalik. Iya, tebel itu main bola itu. Oh, gitu kaki bola. Habis sholat main bola. Atau kaos kaki kantor lah itu, kaos kaki kantoran itu ada yang modelnya tebal-tebal itu. Itu pakai kaos kaki cowok. Tapi kan nggak kelihatan. Sudah dipakai kaos kaki itu nggak kelihatan ini kaos kaki laki-laki atau perempuan. Memang ada Oh iya, tulisannya kaos kaki cewek, kaos kaki. ada sih. Nah, kalau Oh, kaos Kalau kaki kalau nah yang perempuan ada jempolnya jempolnya perhatian, gimana kelihatan. Ustaz? kalau perempuan bagaimana? perhatian Ustaz. Kalau Jadi perempuan? perhatian. Jadi Perhatian. Punya coba ngeliatnya dari atas ke bawah tuh. Kalau kaos kakinya ada jempolnya itu gimana Ustaz? Iya, kaos kaki jempol. Heeh. Saya Kan jadi saya tadi bilang kadar minimal menutup aurat itu adalah menutup warna kulit. Yang penting tertutup warna kulitnya nggak nerawang sudah. oh ya udah nggak apa-apa jempol juga ya. Jempolnya nyeplak maksudnya Ustadz, kelihatan jempol gitu. Kaos Jempolnya kaki ya, jempolnya keluar. Kalau jempolnya keluar ya nggak boleh. Dan bukan lekukan jempolnya gitu loh Ustaz Jempol maksudnya. aja. Kaos kaos kaki yang kaki. ada jempol Jempolnya Ustaz. gitu. Nah, Iya, Yang ada jempol. Kayak kita pakai Ustaz tahu sendal kan? gitu kan. Kalau pakai iya. sendal jepit Yang Ustaz. penting nggak nerawang. Nggak nerawang. Oh ya udah. Oke Ustaz. Kalau bergaris-garis, ada aja ini. Yang penting nggak nerawang lah itu. Yang penting nggak nerawang. Iya. Tapi kalau misalkan polos itu lebih bagus. Iya, dan Kan Polos sih. Cuman kaos kaki ninja. ini. Baik. Oh, saya. Foto nanti yang kita juga. Baik. Subhanallah. Termasuk juga misalkan ada mu'allaf perempuan, wanita mu'allaf misalkan. Misalkan ada kalau wanita mu'allaf, kemudian suaminya masih kafir misalkan la qadarullah. Naam, sebenarnya apa namanya? Menikah dengan lelaki kafir itu adalah suatu dosa. Ya kan, ya? Dan tidak boleh. Maka sebenarnya ini kalau misalkan wanita mu'allaf kemudian lelakinya masih kafir itu sebenarnya dia dosa, tapi menimbang maslahat, maka jangan langsung diminta untuk bercerai dengan suaminya. Kalau diminta untuk bercerai musibah, siapa yang menghidupi dia, siapa yang merawat dia, anak-anaknya, ya kan, ya? Tapi harus kita sampaikan, ini apa namanya, istilahnya bersama dengan kafir itu adalah suatu dosa. Menikah dengan kafir itu suatu dosa. Tapi meskipun demikian tidak membatalkan keimananmu, tidak membatalkan keislamanmu. Mungkin dengan kalau kita sampaikan seperti itu, mungkin dia akan berusaha untuk mendakwahkan kepada suaminya, ya kan Ibu ya? Dan alhamdulillah kalau misalkan suaminya juga masuk Islam. Daripada kalau misalkan ini mu'alaf mau mengucapkan 2 kalimat syahadat kemudian tiba-tiba ini nggak boleh ini nikah sama orang kafir, harus dicerai. Nah, nggak bisa seperti itu. Justru kita harapkan keislaman suaminya juga, gitu ya Bu ya. Ya. Baik. Berikutnya di sana di antara ciri dan kelebihan fase yang pertama ini adalah para sahabat dilatih untuk beristihad. Para sahabat dilatih untuk beristihad. Dan diriwayatkan di sana ada beberapa dan banyak para sahabat di masa Rasulullah ada. Mereka itu sudah berfatwa.
Bukan setelah peninggalan Rasulullah. Setelah ini nanti kita akan membahas masa sahabat itu setelah peninggalan Rasulullah. Tapi di masa hidup Rasulullah itu sudah ada beberapa sahabat. Diriwayatkan katanya ada 14 sahabat. Ada 14 sahabat itu yang sudah berfatwa di masa hidup Rasulullah. Gitu Ibu ya. Jadi sudah sejak Rasulullah masih ada itu Rasulullah sudah mendidik dan mengajari dan melatih para sahabat untuk beristihad dan berfatwa. Gitu Ibu ya. Dan kalau misalkan kita katakan tadi usul fikih itu adalah kumpulan kaidah yang digunakan oleh para salaf, yaitu para sahabat dan tabi'in. Kumpulan kaidah mereka dalam beristihad. Kumpulan kaidah mereka dalam mengambil kesimpulan dari dalil-dalil. Itu usul fikih. Bukan fikih ya, tapi usul fikih. Jadi tidak bisa dipisahkan seorang mujtahid itu dari usul fikih. Nggak mungkin seseorang mengambil kesimpulan dari dalil tanpa usul fikih. Nggak mungkin. Hanya paham bahasa Arab saja kemudian menyimpulkan, lah dia bukan mujtahid namanya. Dan kalau kita memaksakan seperti itu maka tidak boleh, dosa. Mengambil kesimpulan hukum loh ya. Mengambil kesimpulan hukum. Bukan hanya mengambil hikmah, tapi mengambil kesimpulan hukum. Itu harus dengan ijtihad. Dan ijtihad harus dengan atributnya dan syarat-syaratnya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Ini kalau ada beberapa orang yang mengatakan mereka anti dengan usul fikih, misalkan. Mereka tidak mau belajar usul fikih. Mereka tapi kenyataannya mereka mengambil kesimpulan dari dalil tadi. Oh, itu suatu kesalahan yang harus diluruskan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Untuk berikutnya umat sekalian, ini kok bolak-balik nih. Untuk berikutnya umat sekalian adalah fase yang kedua, yaitu masa sebelum munculnya madhab. Masa sebelum munculnya madhab. Dan ini dari sepeninggalan Rasulullah, setelah Rasulullah wafat sampai kurang lebih tahun 100 Hijriah. Tahun 100 Hijriah. Dan di sana akan kita bahas insya Allah beberapa pembahasan, diantaranya adalah masa para sahabat. Jadi sebelum munculnya madhab-madhab ini ada fasenya para sahabat, kemudian ada fasenya para tabi'in, dan insya Allah juga akan kita bahas juga sumber-sumber ilmu fikih pada masa ini, yaitu masa para sahabat dan tabi'in. Maksudnya, kalau kita ingin mengetahui fikih mereka, mengetahui fikihnya para sahabat dan tabi'in, kita mencarinya di mana? Maka di sana ada sumber-sumber yang sifatnya musnad dan ada juga yang sifatnya ghairu musnad. Musnad itu maksudnya diriwayatkan, disebutkan dengan jalur riwayat lengkap. Gitu ya, dari sahabat, kemudian tabi'in, dari fulan, maka dengan riwayat. Sedangkan ghairu musnad itu tanpa adanya riwayat, hanya disebutkan secara sekilas saja bahwasanya sahabat ini mempunyai pendapat demikian dalam masalah ini. Atau misalkan tabi'in ini mempunyai pendapat demikian dalam masalah ini. Adapun di sana yang musnad, di antara kitab-kitab musnad ada Musannaf Abdul Razzaq As-San'ani, Musannaf Abdul Razzaq As-San'ani, kemudian ada Musannaf Ibn Abi Shaybah, dan ada kitab Al-Awsat Ibnul Munzir. Adapun kitab Al-Awsat punya Ibnu Munzir, ini beberapa itu disebutkan dengan riwayat, beberapa yang lain disebutkan tanpa riwayat. Jadi sebagian disebutkan dengan riwayat, sebagian tidak dengan riwayat. Adapun kalau kita mau mencari dari kitab-kitab yang tanpa riwayat, maka adalah kitab-kitab fikih muqaran. Kitab-kitab fikih muqaran itu apa? Kitab perbandingan madhab, ibu-ibu sekalian. Seperti misalkan Ibnu Qudamah di dalam mazhab Hambali itu mempunyai kitab Al-Mughni. Al-Mughni itu membandingkan 4 madhab.
semuanya disebutkan dalam setiap permasalahan. Kemudian di mazhab Syafi'i, Imam Nawawi itu mempunyai kitab Al-Majmu'. Al-Majmu' itu juga kitab fiqh muqaran. Di sana disebutkan semua pendapat madhab dalam setiap permasalahannya. Atau juga misalkan yang lebih ringkas, itu merupakan kitab ringkasan, itu seperti Bidayatul Mujtahid, wa Nihayatul Muqtasid, itu juga menyebutkan pendapat-pendapat madhab. Di sana bahkan kadang pendapat zahiri juga disebutkan, dan lain-lain juga terkadang ada yang disebutkan juga. Gitu Ibu ya. Tapi insya Allah untuk yang lain sisanya ini pembahasan masa fase sahabat dan fase tabi'in, insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ini sudah lebih waktunya Ibu sekalian, sudah lewat banyak ini offsetnya. Saya minta maaf Ibu sekalian. Ya Ustaz. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan Ibu ya? Atau ada pertanyaan? Sudah. Baik, kita cukupkan Ibu sekalian sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap yang kita pelajari. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salihah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Amin. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah semoga Allah mau selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu dan usia kita. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan perlindungan kepada saudara-saudara muslim kita di Palestina, khususnya di Gaza. Semoga Allah menolong para mujahidin di sana. Semoga Allah menolong semua umat muslim yang ada di sana, memberikan kekuatan dan menyatukan barisan mereka dan menguatkan keimanan mereka. Semoga Allah menerima para syuhada yang gugur di sana. Semoga Allah merahmati para korban di sana. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan pada korban luka-luka di sana. Semoga Allah memberikan kecukupan makan pada saudara-saudara kita yang kelaparan di sana. Semoga Allah memberikan kecukupan air pada saudara-saudara kita yang kehausan di sana. Semoga Allah memberikan kecukupan pakaian kepada mereka. Semoga Allah selalu memberikan keamanan di dalam hati mereka. Semoga Allah segera menurunkan azab, laknat dan kehancuran kepada Yahudi Zionis yang telah merampas hak umat muslim di sana. Dan semoga Allah juga segera memberikan azab dan kehancuran kepada negara-negara yang membantu Yahudi Zionis dalam menyerang umat muslim di sana. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum.